Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji tentang dua pusaka yang membuat manusia selamat di dalam kehidupan ini. Menurut secara syariatnya, dua pusaka itu adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi yang dimaksud Al-Quran dan Ahlul Bait ini, selama ini manusia memahami Ahlul Bait itu adalah anak turunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucunya bisa disebut dengan habaib. Itu bila kita memandang yang di luar. Sedangkan yang di luar diri semua adalah tipuan belaka. Jadi ngaji di paparan uripe Allah ini membahas masing-masing diri manusia kita, yakni masuk ke dalam diri agar tidak tersesat. Bila kita memandang atau menilai yang di luar diri, pasti kita tersesat dari jalan Allah. Karena manusia kebanyakan selama ini yakin kepada manusia yang lain, sedangkan kepada dirinya sendiri tidak yakin. Manusia yakin kepada keselamatan yang ada pada diri orang lain, akan tetapi keselamatan pada dirinya sendiri tidak diimani, tidak diyakini, tidak dipercayai. Karena manusia memandang Ahlul Bait itu dengan Ahlul Bait yang di luar dirinya. Padahal setiap diri manusia adalah Ahlul Bait. Bila manusia mengikuti tuntunan kitab-kitab sucinya Allah. Apapun agamanya, apapun kitab-kitabnya. Karena kitab-kitab yang di luar, agama-agama yang di luar diri itu hanyalah simbol-simbol belaka. Cerita-cerita wae. Akan tetapi manusia lebih cinta dengan kisah-kisahnya orang lain. Lebih cinta dengan cerita-cerita orang lain yang disebut-sebutkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab suci. Akan tetapi manusia selama ini enggan mendengarkan, enggan menyimak cerita sejarah dirinya sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam Al-Quran
yakni surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruja. Saya ulang ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Shadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud ahlul bait di sini adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Siapakah itu yang dimaksud? Berarti bila Allah berfirman, firman-Nya kan untuk manusia, seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun kitab-kitabnya, apapun golongannya, semua manusia, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Apa yang dimaksud dan hendaklah kamu tetap di rumahmu? Maknanya adalah, dan hendaklah kamu tetap di dalam fitrah dirimu sebagai manusia. Apa sih fitrah diri manusia itu? Fitrah diri manusia adalah tak wujud. Fitrah diri manusia adalah tak hidup. Fitrah diri manusia adalah tak kuasa. Fitrah diri manusia adalah tak punya kehendak apapun, tak punya daya upaya apapun. Inilah yang dimaksud fitrahnya manusia, dan yang dimaksud di dalam ayat ini, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, di dalam kefitrahanmu, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu orang-orang yang tidak mau kembali kepada fitrah diri manusianya. Sehingga manusianya merasa dirinya yang wujud. Manusia merasa dirinya yang hidup. Manusia merasa dirinya yang berkuasa dan yang punya kehendak daya upaya. Sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang jahiliyah, seperti orang-orang zaman dahulu. Berarti bila Anda masih ada pengakuan bahwa diri kita merasa diri kita yang hidup, diri kita yang wujud, diri kita yang berkuasa, diri kita yang ada, diri kita yang nyata di dalam hati kita, berarti apa bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu? Orang-orang yang belum ketemu dengan fitrah
dirinya. Orang-orang yang belum menemukan dua pusakanya. Apa dua pusaka itu? Dua pusaka adalah hidup dan badan yang bukan milik manusia. Itulah sebenar-benarnya dua pusaka yang hanya dimiliki oleh ahlul bait. Bukan ahlul bait yang kita sangka selama ini, yang hidungnya mancung-mancung itu. Bukan ahlul bait yang selama ini kita lihat-lihat, yang bersurban, yang berjubah itu. Seluruh manusia adalah ahlul bait bila manusianya mau kembali kepada kefitrahan dirinya. Ini kajian dalam atau kajian diri, bukan kajian yang di luar diri. Ayat Al-Quran, ayat Alkitab, ayat apapun yang ada pada diri manusia, tentunya manusia akan memaknai atau akan memahami dan akan mengartikan itu makna yang di luar dirinya. Sehingga manusia memahami semua kitab-kitab suci ada di luar dirinya. Cerita-cerita saja, dongeng-dongeng saja. Kenapa? Karena ia tidak bisa mengaplikasikan cerita itu untuk dirinya, untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia lebih cinta, lebih suka, lebih yakin dengan cerita orang lain daripada cerita dirinya sendiri. Sehingga manusia lupa bahwa dirinya selama ini, termasuk saya, adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang bodoh, ya seperti saya ini. Hidup dengan kebodohan, jauh dari kefitrahan diri manusianya di hatinya. Yaitulah orang-orang yang jahiliyah, orang-orang seperti zaman dulu. Berarti orang-orang zaman dulu dan orang-orang zaman sekarang ya sama-sama jahiliyahnya. Jahil, menjahili uripe Allah, menjahili hidupnya Allah, menjahili wujudnya Allah, menjahili kuasanya Allah, menjahili daya upayanya Allah. Berarti kita sudah bertemu dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang jahiliyah zaman dahulu sudah nyata di dalam hati kita. Karena kita pun selama ini pun juga orang-orang yang jahiliyah pula. Jadi ketemu orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang akan ketemu, sambung benang merahnya. Yakni sama-sama jahiliyah. Sama seperti saya juga sebelum memahami Alkitab atau kitab suci yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita memahami kitab suci, yakni hanyalah ada di luar diri kita. Sedangkan diri kita sendiri selama ini rumahnya dipenuhi dengan sarang-sarang setan. Rumahnya dipenuhi dengan fahsya wal mungkar. Karena kita selama ini hidup di zaman jahiliyah. Inilah cerita-cerita Al-Quran, cerita-cerita kitab-kitab suci. Jangan melihat yang diceritakan di luar diri kita. Tapi semua apa yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu semua cerita diri kita supaya kita bertemu dengan kefitraan diri manusia kita. Sehingga bisa kembali kepada Sang Pencipta.
Jadi Tuhan itu tak perlu dibela-bela. Kitab-kitab suci pun tak perlu dibela-bela. Belalah dirimu sendiri dari kejahiliaan dirimu sendiri. Itu yang lebih hebat, itu yang lebih penting daripada kita membela Tuhan, daripada kita membela ayat-ayat suci, kitab-kitab suci. Percuma dan tak bergun kita membela Tuhan, kita membela kitab sucinya, wong Tuhan dan kitab sucinya sudah suci kok dibela-bela. Mestinya yang dibela yang ada di dalam diri kita ini loh yang harus dibela. Kejahiliaan hati yang ada di dalam dada ini loh yang harus dikasih jalan penerang, dikasih petunjuk agar selamat menuju kesucian Sang Pencipta, agar selamat kembali menuju kitab-kitab yang suci. Apanya yang disucikan? Hati kita ini loh pusakanya yang harus disucikan sehingga hidup dan badan ini suci bersih dari kejahiliaan manusia. Hidup dan badan suci bersih menjadi pusaka yang agung, yakni kembali menjadi dohir batinnya Tuhan itu sendiri. Maka manusia bisa bila memahami seperti ini, inilah yang dimaksud dua pusaka itu, Al-Quran dan Ahlul Bait, orang-orang yang memahami Al-Quran secara mutasabihatnya, memahami Al-Quran yang sebenar-benarnya, karena ya tiada yang bisa memahami Al-Quran kecuali yang punya Al-Quran itu sendiri. Jadi Ahlul Bait itu orang-orang yang sudah di dalam hatinya qalbun mu'minin. Baitullah, rumahnya orang-orang yang beriman adalah ketika di dalam hatinya yang nyata, yang ada, yang wujud hanya Allah. Ia pasti benar apa yang dikaji di dalam Al-Quran bila hanya Allah sendiri yang mengkajinya. Namun bila manusia yang mengkaji Al-Quran, manusia yang mengkaji Alkitab dan sebagainya, pasti tersesat. Kenapa? Karena manusia mengkajinya keluar dirinya, hanya menjadi dongeng dan cerita-cerita saja. Akan tetapi Ahlul Bait, orang-orang yang sudah menjadikan Tuhan sebagai rajanya, qalbun mukminin baitullah, maka ia akan selalu masuk menyelamatkan diri dari kejahiliaan, pandangan-pandangan yang ada di luar dirinya, masuk ke dalam dirinya. Itulah yang dimaksud dua pusaka, keris masuk kepada selompongannya. Manusia masuk ke dalam Tuhannya. Inilah dua pusaka itu. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah kendaraan atau tempat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dan aqimis sholata wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Maknanya di sini bukan mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Apa maknanya? Tegakkan di dalam dadamu
bahwa hidup inilah Allah, dan tegakkan di dalam dadamu bahwa dirimu sudah tak ada lagi. Karena sudah kembali kepada fitrahnya, tak ada lagi manusianya, tak wujud lagi manusianya, tak hidup lagi manusianya, tak nyata lagi manusianya. Itulah fitrah diri manusianya. Maka disitulah yang dimaksud sholat dan tunaikan zakat itu. Zakat itu apa sih? Pensucian, pembersihan hati. Otomatis sholat dan zakat ini sudah di dalam orang-orang yang beriman itu. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu sholat, dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu berzakat. Sehingga sucilah diri manusianya, sehingga fitrahlah keberadaan diri manusianya, karena yang paling ada, yang paling wujud, yang paling hidup bukan manusianya lagi, tapi hanya Tuhannya lah yang nyata. Bagi siapa Tuhan itu nyata? Ya bagi Tuhan sendiri. Tapi bila masih manusianya yang nyata, selamanya yang nyata ya hanya manusianya. Tuhannya gaib. Itu maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Jadi orang-orang ahlul bait ini dosanya sudah dihapus, sudah diangkat, maknanya dihapus di sini sejak awal, sekarang dan akhir dihapus, maknanya maksum, terjaga. Kenapa kok dihapus dosa-dosanya ahlul bait ini? Bagaimana mungkin tidak terhapus dosa-dosanya ahlul bait ini? Karena manusianya sudah kembali kepada kampung halamannya, dari Allah kembali kepada Allah. Ya otomatis terhapus dosanya. Kenapa? Karena hakikat dosa, hakikat neraka itu adalah diri manusia itu sendiri. Jadi orang-orang yang sudah qalbun mukminin baitullah, yaitulah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, yaitulah yang dimaksud Al-Mahdi. Sudah mengalahkan kedajalan diri manusianya sendiri yang matanya hanya satu, matanya hanyalah mata kemanusiaan saja. Matanya satu adalah mata yang dipandang hanya dengan urusan-urusan yang selain Allah, yang dipandang hanya dunia saja. Maka itulah kelihatan tanda bahwa manusia telah kafir. Apa sih kafir itu? Kafir itu terhijab, tertutup dari Tuhan. Karena manusianya merasa dirinya yang ada, maka Tuhannya tertutup, Tuhannya tidak nyata, Tuhannya gaib. Karena manusia selama ini menceritakan Tuhan hanya dongeng-dongeng belaka. Cerita jari-jari, jari ini kitab, jari ini hadis, jari ini kiai, jari ini ustadz dan sebagainya. Tidak tahu sendiri, mong jari-jari. Kenapa? Karena manusianya tidak tahu dirinya sendiri. Manusia mengabaikan dirinya sendiri, manusia lebih percaya, lebih cinta kepada diri manusia yang lain daripada dirinya sendiri. Maka dari itu manusia memulia-muliakan, mengkultus-kultuskan orang lain.
Karena manusia belum mengenali dirinya sendiri, mana mungkin bisa sholat, mana mungkin bisa zakat. Kepada dirinya sendiri saja manusia tidak kenal. Maka dari itu, untuk mengenal Tuhan adalah man arafa nafsahu, barang siapa mengenal kefitrahan diri manusianya yang tak ada. Barang siapa mengenal kefitrahan diri manusianya yang tak wujud. Barang siapa mengenal fitrah diri manusianya yang tak hidup. Barang siapa yang mengenali fitrah diri manusianya yang tak nyata, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah bahwa kewujudan kehidupan kenyataan ini hanyalah Allah. Bila manusia sudah sampai kepada fitrahnya, apa itu? Mati. Apa itu? Baiat. Dibaiat hatinya agar bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka terrealisasilah dua pusaka itu, yakni hidup dan badan sudah kembali menjadi milik Allah lagi, bukan miliknya manusia. Inilah dua pusaka yang wajib kita jaga. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan diserahkan lagi. Jangan diambil-ambil lagi. Kalau sudah diserahkan, kalau sudah dipasrahkan, jangan dijilat lagi. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda, bila Anda sudah kenal dengan diri Anda, siapa diri Anda, bagaimana sejarah Anda ada di dunia ini, maka disitulah Anda bisa kembali pulang dengan selamat dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan jadikan doktrin-doktrin, dogma-dogma agama itu menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Jangan biarkan aturan-aturan agama itu malah membelenggu hati kita supaya kita bisa pulang kepada Sang Pencipta. Karena selama ini kita telah terbelenggu dengan menuju Allah itu wajib tidak berbekal apa-apa. Bila kita masih berbekal, berarti kita mengandalkan bekal daripada Tuhan. Padahal semua bekal itu sesungguhnya harus diserahkan kepada Allah. Bukan malah kita pegang-pegang sendiri bekal-bekal itu sehingga membuat hati kita sombong. Sehingga membuat hati kita merasa tinggi dengan bekal-bekal itu. Itulah bukti bahwa kita menuju Allah tidak usah pakai bekal apa-apa. Datanglah kepada Sang Pencipta dengan segala kefitrahan diri manusia kita. Telanjang seperti bayi. Itulah fitrah diri manusia kita yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan surat Al-Ahzab yang ke-34. Saya ulang. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ.
Innallaha kana latifan khabira, yang artinya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sungguh Allah Maha Lembut dan mengetahui. Ini bila dikaji di luar diri, bila kita kaji yang bayang-bayang, maka maknanya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sunnah nabimu. Ini dalam kurung sunnah nabimu. Bila kita memahami yang di luar diri, maka itu seolah-olah rumah-rumah yang di luar ini, yang kita tempati ini. Ayat-ayat Allah ya Al-Quran dan hikmah ya sunnah hadis-hadis Nabi. Itu bila kita pahami secara yang tertulis. Pemahaman manusia. Manusia memahami yang di luar dirinya. Akan tetapi makna hikmahnya adalah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Apa maknanya? Dengarkanlah. Ingatlah. Ayat-ayat apa yang terjadi pada diri manusia kita tiap detik per detik. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati kehidupan. Ya, inilah yang dimaksud ayat-ayat Allah yang ada di rumahmu, di dalam hatimu. Bukan rumah-rumah yang di luar ini, tapi rumah-rumah yang di dalam ini. Karena selama ini kita hanya memahami cerita-ceritanya doang, tidak menemukan sendiri, ya akhirnya berhalusinasi dan membayang-bayangkan kebenaran. Kebenaran hanya bayangan saja. Agamanya, kitabnya, keyakinannya diolok orang lain, marah. Akhirnya berdebat. Kenapa? Karena belum memahami fitrah diri manusianya. Seolah-olah Tuhan butuh dibela. Ngapain Tuhan dibela? Kitab suci butuh dibela. Ngapain kitab suci dibela? Tuhan dan kitab sucinya, Tuhan dan firman-Nya itu sudah suci. Ya, kita tinggal mensucikan hati kita agar kita bisa menjadi tempatnya yang suci. Itulah yang dimaksud dua pusaka. Tuhan dan manusia. Itulah dua pusaka itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat, Alkitab itulah ayat-ayat yang ada di setiap dada manusia. Apa yang berlaku pada diri manusia itulah ayat-ayat Tuhan. Berhubung yang ada masih manusianya, berhubung yang wujud masih manusianya, berhubung yang hidup masih manusianya, maka kitab-kitab suci itu akan terkotori, ternajisi dengan pengakuan-pengakuan diri manusianya. Selamanya tak akan pernah bersih dari noda dan dosa ketika manusianya masih ada. Takkan pernah bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah dan hikmah. Sunnatullah yang sudah ada pada tiap diri manusia. Sungguh Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Lembut pemahaman Allah itu tidak seperti kepahaman manusia yang kasar, yang sakarpe
dewe-dewe, sehingga manusia merasa memahami kitab suci, sehingga manusia merasa memahami iman dan keyakinannya sendiri. Itulah yang dimaksud dua pusaka itu tadi. Karena dua pusaka ini masih terpendam, belum ditemukan, masih terpendam di dasar lautan yang terdalam. Maknanya apa? Dua pusaka ini masih terpendam, dua pusaka ini masih kotor, masih terkubur di dalam pengakuan-pengakuan manusianya. Inilah yang dimaksud dua pusaka ini masih terpendam. Isi dan tempatnya masih terpendam, masih teraku-akui di dalam jasad yang dari tanah ini, masih diaku-akui milik manusianya, selamanya terpendam. Maka didatangkan Al-Mahdi, sebuah petunjuk itu supaya ditunjuki untuk mengambil pusaka-pusaka yang telah lama terpendam itu, karena pusaka itu sudah diinjak-injak oleh kaum jahiliyah, yakni bagi orang-orang yang tidak mengenal dirinya, orang-orang yang jauh dari fitrah diri manusianya. Maka yang bisa menunjukkan dua pusaka itu adalah belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, belajar ilmu hikmah, belajar ilmu mutasabihat, makna-makna yang terdalam dari sebuah kitab-kitab suci itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu menjaga dua pusaka ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Supaya hati kita selalu enjoy, selalu bahagia dalam melangkah menapaki kehidupan ini. Agar kita hidup ini bisa merasakan nikmatnya surga. Agar kita hidup ini bisa merasakan kebahagiaan di dalam uripe Allah. Dan jangan sampai kita hidup di dunia ini hanyalah merasakan neraka abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Jadi orang-orang yang masuk neraka abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan itu adalah orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan Tuhannya, yang maka akan menjaga api neraka terus, tidak akan merasakan nikmatnya surga. Maknanya tidak akan pernah merasakan nikmatnya ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika manusianya sudah tak punya apa-apa lagi, itu yang dimaksud keindahan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ketika hanya Tuhanlah yang berkuasa atas manusianya, ketika hanya Tuhanlah yang mengatur manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.